Barang siapa beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, muliakan tetangga. Jadi muliakan tetangga. Makanya di sini memuliakan tetangga itu tidak hanya kita manis ketika berbicara, tapi dengan mengajak kebaikan juga memuliakan tetangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya nih mohon izin dibuka karena untuk memudahkan kita untuk berbicara gitu. Jadi karena di sini ada feedbacknya gitu, dan kita sudah mencoba ya menjalankan protokol kesehatan gitu ya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita, memberikan nikmat kepada kita, nikmat sehat, iman dan Islam, sehingga kita bisa bertemu gitu ya di pertemuan yang sekarang yang mulia ini. Nah, hari ini kita akan mulai aja langsung acara ngopi. Apa itu ngopi, Pak? Ngobrol-ngobrol perkara Islam. Nah, insya Allah obrolan kita hari ini berfaedah. Kita akan berbicara tentang bertetangga hingga reuni ke surga gitu ya. Masya Allah ya. Dan menariknya ini ada hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah mengatakan bahwa belumlah seorang mukmin itu beriman gitu ya, atau seorang Islam itu beriman sampai dia memuliakan tetangganya. Nah, ini menjadi poin penting bagi kita semua, bahkan dicontohkan gitu, sampai kalau kita bikin sop gitu ya, kuahnya dibanyakin agar bisa bisa berbagi gitu, bisa dibagikan kepada tetangga. Nah, ini ada contoh yang sangat konkret sekali. Nah, alhamdulillah nih hari ini kita mengundang public figure yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah Ustadz Ahmad Nasihin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Yang kedua Pak Tono, Mas Tono disebutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Ustadz Nasihin adalah seorang guru di sekolah, pengisi beberapa kajian gitu ya, dan pembimbing umroh, dan beliau sibuk sekali. Nah, yang kedua adalah Mas Tono juga nih nggak kalah sibuknya, luar biasa nih, pejuang sejati nih, pejuang keluarga nih, Masya Allah. Jadi beliau adalah ketua RT loh dia, ketua RT di lingkungan kita. Yang kedua adalah beliau ini adalah juga seorang karyawan ya Pak ya? Ya, Masya Allah. Terus aktif juga sebagai ojol juga Pak ya? Ya, betul Pak, betul. Mantap Pak, luar biasa, keren. Dan juga ternyata juga seorang pengusaha bubur. Ya, luar biasa, mantap banget ya. Pokoknya nanti kita hari ini bakal share tentang adab bertetangga nih. Jadi pertama dari segi Islam gitu ya, dari bagaimana Islam memandang gitu adab bertetangga. Yang kedua dari praktisinya nih beliau nih, Mas Tono ini luar biasa. Oke, mungkin langsung Ustaz, ini dari kalau dalam Islam itu gimana Ustaz adab bertetangga ini, boleh diceritakan Ustaz? Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Khairil? Alhamdulillah Ustaz, alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Ustaz. Alhamdulillah, dengan izin Allah pada sore kali ini kita sama-sama masih bisa bertemu dan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dalam keadaan sehat walafiat, baik lahiriah maupun batiniah insyaallah. Barusan sudah disampaikan sebagai prolog dari Pak Khairil selaku MC, mungkin yang Master of Ceremonial. Alhamdulillah, ini tema kita hari ini tentang bertetangga, dan insyaallah dengan bertetangga akan membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita membahas mungkin sedikit tentang tetangga, perlu ditakrif dulu, diartikan dulu tetangga itu apa itu kan. Dari sisi bahasa maupun dari sisi lugawi. Nah, dari sisi bahasa, dalam bahasa Indonesia tetangga itu sesuatu yang dekat dengan kita atau rumah yang dekat dengan kita. Contoh, saya di sini, Pak Khairil ada di sebelah kanan saya, Pak Tono di sebelah kiri saya, ini tetangga. Nah, jadi tetangga ini ada di sebelah kita, baik kiri maupun kanan. Kalau rumah
ada di sebelah kita, di depan kita, di belakang kita, itu tetangga. Oleh karena itu, di sini perlu kita perhatikan. Kalau dalam bahasa Arab ini namakan dengan syariah. Izin saya teh, copot ini. Copot. Ya, udah dulu lah. Lanjut, enggak apa-apa. Oke, silakan. Kalau ada diulangi ya. Kalau di dalam bahasa Arab ini dengan dikenal adalah syariah. Ini namanya tetangga. Bahkan Rasulullah SAW sering mengingatkan kepada kita bahwa tetangga ini adalah sebagai salah satu bagian yang harus diperhatikan. Ketika malaikat Jibril tidak henti-hentinya berwasiat kepada Rasulullah SAW, tetangga. Seolah-olah beliau ini disuruh untuk mewariskan hartanya kepada tetangga. Saking penting-pentingnya. Makanya dalam Islam Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita tetangga itu haknya ada 3. Jadi kita mempunyai tetangga, tetangga itu ada jenis 3 hak. Pertama ada yang satu hak, awahidul hak, yaitu siapa? Huwa ilmu musyrikin, ya ini orang-orang musyrik, termasuk di dalamnya adalah orang-orang kafir. Punya satu hak, itu tetangga. Yang musyrik saja, yang kafir saja mempunyai satu hak, itu bertetangga. Terus yang kedua, ada yang mempunyai 2 hak. Siapa dia? Qarabah, dan yang kedua adalah Islam. Jadi kerabat dan dia itu Islam. Itu adalah tetangga. Ada juga yang mempunyai hak yang ketiga tetangga ini. Yang pertama qarabah atau kerabat, yang kedua Islam, yang ketiga jelas adalah tetangga. Ini kalau kita perhatikan bahwa tetangga ini luar biasa. Bahkan ketika orang musyrik disebutkan di sini, perhatikan dia juga tetangga. Artinya kualitas kedudukan seorang tetangga begitu berarti, berharga di sekeliling kita. Yang kedua, kalau seandainya punya 2 hak di sini, ada Islam haknya, terus yang kedua adalah kerabat. Artinya begini, kalau seorang Islam, namanya kalau Islam itu ditakrif adalah al-islamu istislamu lillah wa tauhid wa inqiyaju anit ta'at wa ibtidau anis syarqi. Yang dinamai Islam itu adalah menyerahkan seluruhnya, lahir dan batin hanya kepada Allah. Yang kedua, bertauhid hanya kepada Allah. Yang ketiga adalah menjalankan perintah Allah dengan penuh ketaatan. Dan yang keempat ini adalah menjauhi perbuatan musyrik. Kalau musyrik itu adalah orangnya ya Pak ya. Orangnya ya. Kalau syirik itu adalah perbuatan. Ya, betul. Perbuatan. Ya, perilakunya itu disebut syirik. Nah, di sini perlu digarisbawahi. Karena tetangga ini sangat luar biasa sebagai menopang salah satu bagian kehidupan kita. Bahkan kata Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya mengingatkan kepada kita bahwa khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bisa memberikan kebaikan kepada orang lain. Jadi kalau kita sebagai tetangga belum bisa memberikan kebaikan kepada tetangga, jangan harap kita disebut manusia terbaik. Terus yang selanjutnya sabda Rasulullah SAW di sini bahwa kalau seandainya kita termasuk orang yang beriman, makanya di sini sabda Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita bahwa tidak termasuk tetangga, lazarihi, tidak termasuk tetangga apabila tetangganya bilwasiqoti, tidak merasa aman dengan tetangganya. Nah ini Pak masalahnya. Penting itu ya. Ya penting. Jadi kalau ada kita dengan bertetangga, tetangga tidak merasa nyaman dengan kehadiran kita, hati-hati. Jangankan menghamparkan surga untuk tetangga kita, diri kita sendiri tidak bisa. Makanya di sini perlu digarisbawahi, kewajiban kita seorang muslim adalah watawasau bil haqq watawasau bis, itu diantaranya. Jadi menasihati dalam kebaikan dan berwasiat dalam kesabaran. Jadi antara kita dengan tetangga harus tetap saling mewasiati. Dalam apa? Kebaikan. Contoh begini, saya kasih contoh. Karena kalau kita baik dengan tetangga rukun dengan kita, insya Allah fil jannah.
akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti apa? Contohnya kalau kita termasuk manusia yang beriman, tipenya ada 2, Pak. Ada 2 ya. Pertama ada yang soleh, ada yang muslih. Sekali lagi apa, Pak? Soleh dan muslih. Ya. Di sini ada yang nama soleh. Kalau soleh ini dalam bahasa Arab artinya Pak, soleh itu adalah kebaikan. Kebaikan untuk siapa? Kembali hanya untuk dirinya sendiri. Rajin sholat, rajin puasa, rajin hanya berhubungan dengan hablum minallah. Kalau musli ini hubungannya dengan sesama manusia. Kita pilih yang mana? Apakah soleh atau muslim? Dua-duanya Ustaz. Nah, betul. Kenapa? Rasul mencontohkan. Begitu. Tuh, ya. Rasul dari mulai kecil diberi gelar Al-Amin. Dapat dipercaya. Tuh, Pak. Insya Allah dapat dipercaya. Ini kebetulan Pak RT luar biasa amanah sekali. Dia penyokong di sini. Alhamdulillah, setiap kegiatan beliau yang senantiasa memberikan luar biasa ini. Makanya ini perlu kita kaji bersama, ini perlu dengan tetangga. Apabila kalau kita hanya soleh saja itu tidak cukup. Rasul dari mulai kecil soleh, Al-Amin. Orang musyrik, orang kafir percaya kepada beliau. Dari mulai kecil tidak pernah bohong. Sedangkan muslih, kenapa? Rasul ini ketika diangkat menjadi nabi dan rasul usia 40 tahun ya. Beliau ini menjelma menjadi sosok manusia uswatun hasanah. Karena yang namanya muslih ini kebaikannya bukan untuk diri hanya sendiri saja, tapi untuk orang lain. Makanya perbedaannya, kalau tetangga itu ada yang soleh, ada yang muslih. Orang tetangga soleh ini belum tentu, tapi memang disukai, tapi belum tentu bermanfaat. Tapi yang muslih ini Pak bermanfaat. Kenapa? Di samping dia soleh secara pribadi, ia soleh secara sosial. Jadi istimaiyahnya itu luar biasa. Makanya pantas di sini kalau seandainya tetangga mengajak kepada kebaikan, ayo kita ke masjid. Ayo kita ronda, ayo kita sholat berjamaah. Itulah sebaik-baik tetangga. Karena dia di samping soleh juga muslim. Kebaikannya juga untuk orang lain juga saat betul. Karena memang ini sangat ditekan oleh Rasulullah SAW. Nah, selanjutnya dalam surat An-Nisa ayat 56 ini Allah Subhanahu wa taala 36 ya. 36. An-Nisa 36. Yes. Ayat berapa, Pak? Ayat 36. Nah, di sini saking pentingnya bertetangga dalam surat An-Nisa ayat 36. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Pak. Di sini saya buka kitab Irsyadul Ibad di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bisyai'an. Sembahlah Allah dan jangan menyekutukan Dia. Bil walidaini ihsana. Berbuat baiklah kepada orang tua. Wa daridul qurba wal yatama wal masyakin. Dan berbuat baik kepada tetangga, kerabat. Qurba itu tetangga juga ya. Iya, tetangga, karena ada tetangga itu ada tetangga secara kerabat. Ada tetangga rumah kita. Nah, di sini juga berbuat baik kepada anak yatim. Wal masyakin, kepada orang miskin. Wal jaridul qurba, kepada tetangga yang dekat. Ini rumah kita. Juga di sini sebut wajaridil janbi, dan kepada tetangga yang jauh. Jadi tetangga ini kata Rasul adalah yang rumahnya 40 pintu dari tempat kita. Makanya kalau tadi sudah disampaikan, kalau kita memasak perbanyak kuahnya. Lamun kene kaangse saur bahasa Sunda nama apanya, kalau masih tercium wanginya, tetangga mau, hati-hati sudah menghamparkan neraka untuk kita. Oh gitu Ustaz. Betul. Ngeri juga. Makanya di sini kalau kita belanja dari supermarket gitu ya. Supermarket kita bawa belanjaan, jangan lupa kalau tidak bisa memberi tetangga jangan diperlihatkan. Sumputkeun we kana saku lah. Iya. Seperti itu, Pak. Jadi di sini pentingnya, insya Allah dengan saling mengingatkan dengan tetangga itu fastabiqul khairat, dengan kebaikan, insya Allah akan menjadikan kita calon surganya Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, Pak. Luar biasa sekali Ustaz. Jadi di orang beriman itu ada soleh dan muslih. Jadi kalau yang soleh itu yang bermanfaat untuk dirinya, betul. Yang muslih juga bermanfaat juga untuk orang lain. Dan
bertetangga tuh dalam hal ini konteksnya musli ya Ustaz ya. Musli, Berbuat baik musli. terhadap orang Betul, lain. musli. Betul. Jadi kalau kita menjadi seorang musli ini lengkaplah Rasulullah, contoh suri tauladan kita. Kenapa? Beliau sangat musli, tapi ingat Pak, orang soleh dicintai semua orang. Baik musyrik maupun tidak beriman, baik orang beriman. Tapi kalau musli tidak Belum semua orang tentu. suka. Ya, Betul nggak? betul. Contoh aja kita ngajak orang ke masjid, ayo ke masjid, kadang-kadang Ngering-ngering. ya. Iya. Betul nggak Pak? Betul. Tapi itu namanya syiar. Tantangannya begitu Ustaz. Syiar Pak, syiar itu ya. luar biasa tantangannya. Syiar itu kan jalan. Jadi kalau kita mengajak kebaikan, syiarnya itu akan tumbuh di sana. Jadi seolah-olah menghamparkan dengan tetangga kita, ini loh, ayo kita sama-sama bareng ke surga. Itu kan dengan syiar yang kita sampaikan. Karena syiar ini jalan, kalau kita sampaikan, insya Allah kan kata Rasul, walau kana muron walaupun pahit, baligu ani walau ayah. Sampaikan, walaupun satu ayat pahit kita ngarannya, sampaikan. Baik dengan keluarga kita maupun dengan tetangga, seperti itu. Masya Allah. Jadi nggak gampang ya, untuk muslim. Berat. Oke, sebelum kita ngobrol nih sama Mas Tono nih, saya mau mengumumkan bahwa hari ini kita ada giveaway nih. Ada 3 hadiah. Yang pertama ada sebuah kaos. Ini kaosnya bagus banget nih. Thailand ya nih. Dan ini kayaknya bahannya adem banget nih. Yang kedua ini ada face shield yang kita pakai. Ini face shield ini lumayan kemarin sempat populer. Jadi itu sempat dipakai sama Pak Jokowi. Sampai dipakai sama artis. Mungkin kalau lihat di TV mungkin banyak kan pakai yang ini nih face shieldnya modelnya. Jadi buat Bapak Ibu nanti akan ada pertanyaan gitu ya. Nanti tinggal dijawab aja. Oke. Kita taruh lagi di sini. Bismillah. Oke, lanjut ke Mas Tono nih. Mas Tono kan ini praktisi gitu ya, dan sebagai pemimpin gitu di lingkungan RT gitu ya. Nah ini boleh diceritakan Pak, ini gimana tuh Pak dalam membangun kehidupan bertetangga yang baik di lingkungan kita, apa yang harus dilakukan Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman saya sebagai ketua RT ya, saya sih ada warga yang melaporkan ya, artinya dia ingin diluruskan, Pak RT ini teh gaduh pisan katanya, kalau malam-malam dia mengganggu istirahat saya gitu. Oh gaduh gitu. Iya. Ya namanya juga hidup bertetangga, rumah pasti berdempetan ya, betul. Nah tetangga yang ini agak terganggu istirahatnya, ya tetap saya terima laporannya ya, terima sebagai ketua RT ya, berusaha mengadamkan, tapi nggak langsung saya tindak lanjutin ke ini yang bikin gaduh ini. Kita lihat dulu mungkin apakah setiap hari atau cuman ada momen-momen tertentu aja gitu loh ya kan. Kalau memang cuman ada momen tertentu ya kita harap maklum lah sama tetangga ya kan. Mungkin dia juga ingin cuman sekali atau nggak sering lah gitu loh. Saya berusaha tenangkan tetangga saya yang satu ini, dan kita lihat esokan malamnya, wah ternyata alhamdulillah tidak ada. Memang kebetulan saat itu memang ada momen, mungkin dia ada momen ulang tahun atau apalah ya kan. Kebetulan merayakan, jadi agak gaduh gitu malam. Cuma sehari doang gitu. Tapi alhamdulillah hari berikutnya tidak terjadi apa-apa. Dan saya juga belum menyampaikan itu ke tetangga yang bikin gaduh, ya alhamdulillah Ustadz gitu. Itulah. Itu sih kalau yang saya rasakan, baru itu aja. Ada juga kegaduhan akan adanya yang pesta itu di desa sebelah ya kan, namanya ada pesta, kita harus memberi masukan ke tetangga ini ya, maklum mungkin dia sedang merayakan pesta ya kan, sementara yang tetangga ini punya anak kecil nggak bisa istirahat gitu. Yang pesta sampai sore atau sampai malam gitu ya, kita kan luar biasa harus itu memang memberi pengertian ke tetangga yang satu ini. Mungkin ini cuma sehari aja gitu loh ya kan, mungkin tetangganya banyak, yang datangnya banyak, mungkin pestanya juga jadi lewat batas ya, kita kasih pengertian aja ke tetangga seperti itu Pak Ustadz. Paling itu masih pengertian aja ke warga ya, pengertian dulu ke tetangga itu seperti itu. Ada momen-momen tertentu memang nggak setiap hari nggak gitu setiap ya, hari, setiap betul hari. Gitu. Tapi idealnya gimana nih Pak, dalam menciptakan lingkungan yang nyaman gitu ya, dengan
bertetangga dengan tetangga yang lain, bisa. Tapi kalau di Riona udah mantep banget ya, kerja baktinya bareng-bareng, kesatuannya gitu luar biasa. Betul. Nah itu ideal lagi apa yang perlu dilakukan ya dari masing-masing tetangga ini nih agar bisa semakin solid, semakin bermanfaat dan semakin tadi ya soleh dan mensolehkan gitu. Nah itu kira-kira apa tuh kita dari saya? Iya, gimana? Boleh. Kalau saya ya mungkin untuk harus lebih dekat lagi ke tetangga biar mengenal lagi ya, kita aja ya kerja bakti ya. Selain itu habis kerja bakti kita ada menikmati makanan kecil lah, atau ibu-ibunya tuh biasanya kalau di keluarga saya ibu, setelah bapak-bapak kerja bakti nih, si ibu-ibu ini udah inisiatif, ada yang masak tempe, ada yang masak ikan, akhirnya kita botram itu. Jadi untuk mempererat tali persaudaraan ya kan antar tetangga, si bapak-bapaknya makan habis kerja bakti, lanjut ibu-ibu tuh mereka itu. Itu Pak, jadi seperti ada itu. Jamaah botram. Iya, jamaah botram luar biasa. Jadi untuk mengenal lebih dekat lagi gitu loh. Sampai itu mengenal. Seperti itu Pak. Jadi ada momen-momen tertentu kayak kerja bakti itu dimanfaatkan untuk bersama-sama itu sih, untuk menguatkan ya. Kita botram gitu. Itu jarang loh Pak. Kayak gitu tuh luar biasa. Masya Allah. Nah, kalau dari Pak Ustadz gimana nih dalam memandang perspektif yang tadi nih barusan masalah gaduh, yang kedua tadi masalah makan itu penting banget tuh dalam menyatukan kebersamaan itu gimana Ustadz dalam perspektif Islam tadi? Kalau kita lihat ya, karena dalam perspektif Islam itu sangat luas sekali. Bagaimana kita memanusiakan manusia. Jadi kan manusia ini sudah manusia, tapi belum menjadi manusiawi. Dikarenakan apa? Dikarenakan perlu hidupnya ini disokong. Manusiakan manusia. Ya, itu perlu disokong. Makanya di sini Pak RT barusan menyampaikan. Jadi untuk memanusiakan manusia itu berbagai macam cara, sesuai dengan keahlian masing-masing. Pak RT mungkin membuat media yang namanya media botram berjamaah. Itu kan nilai silaturahimnya luar biasa. Di samping mungkin orang dari rumah bawa satu kepal, mungkin satu jingjing, saling merasakan. Kalau ini bawa jeruk, kalau ini bawa tempe, itu kan saling merasa. Di situ sebetulnya saling kelihatan yang namanya siapa diri kita. Mungkin orang lain membawa seperti ini, semacam ini, di rumah tidak ada, di sini ada. Dikarenakan ini dinamakan apa? Ini yang dinamakan dengan silaturahim antar tetangga. Dan ingat yang namanya tetangga demi tetangga. Kalau menurut Bapak tadi, saya sangat luar biasa ini. Ketika ada gaduh dan sebagainya, masih bisa meredam warga ini kan. Artinya di sini yang perlu kita sikapi terlebih dahulu. Karena Islam mengajarkan kepada kita, jadi sebaik-baik manusia itu adalah yang baik akhlaknya kepada orang lain. Itu ya. Jadi kalau kita lihat di sini akhlak itu seperti apa. Jadi setiap kali menyelesaikan masalah, jangan yang namanya tergesa-gesa. Rasul menyampaikan at-ta'ani minallah wal azalati minasyaiton. Jadi kehati-hatian itu datangnya dari Allah. Kehati-hatian. Ya, kalau ketergesa-gesaan datangnya dari syaitan. Makanya kalau kita memutuskan suatu perkara, apalagi kita di aparat penyapaya, ini harus sesuai dengan cara bagaimana kita menyampaikan secara Islam. Karena kita kan terkadang kebanyakan kita di sini adalah Muslim itu kan. Makanya memang di sekitar kita juga ada non Muslim, tapi itu tadi haknya ada satu non Muslim juga. Tetap ada haknya ya. Iya. Betul. Jangankan yang non Muslim, yang musyrik saja punya satu itu ya. Kenapa? Manusiawinya itu. Jadi kita saling menghormati di situ. Jadi insya Allah lah, dengan yang dibangun dari yang namanya dari atas ke bawah, ulama dan umaronya sudah seimbang gitu ya, dalam artian saling mengisi Pak. Insya Allah terbangun tetangga dengan tetangga akan soleh dan muslim mungkin gitu ya, dan mereka juga akan paham apa yang harus lakukan ketika saya bertetangga seperti itu. Insya Allah. Masya Allah, luar biasa. Jadi memang Islam tuh udah luar biasa, mengatur semuanya, sampai semuanya. Interaksi terkecil kita dengan tetangga tuh udah diatur. Bahkan yang berbeda keyakinan gitu ibaratnya ya. Itu pun harus dijaga haknya. Makanya ada kafir harbi dan kafir jimni Pak. Itu apa Ustaz? Ya, kafir harbi ini adalah kafir yang tidak suka dengan kita. Jadi menghalangi beribadah. Kepada kita ingin beribadah dihalangi, dihancurkan sebagainya. Wajib itu diperangi Pak. Wajib diperangi.
Kalau kafirizim ini adalah yang baik dengan kita. Contoh, tetangga tidak pernah melarang kita, tapi menghormati kita untuk beribadah baik dengan bertetangga. Ini kata Rasul, jangan diganggu karena mereka itu dekat seperti saya dekat dengan kalian semua. Itu. Makanya ini juga perlu disampaikan. Mungkin kalau Bapak ini sebagai aparat, insya Allah ya. Di sini luar biasa Pak. Yang sangat menarik dari Pak Tono ini adalah setiap ada kegiatan. Dia itu menjadi contoh luar biasa. Contoh ada kegiatan gorejak subuh tadi di Atanir Pak ya. Penyokong penyuplai makanan. Jadi buburnya ini diinfakkan untuk jamaah yang mengikuti kajian waktu tadi. Ini luar biasa. Pemimpin seorang yang dermawan ini luar biasa. Makanya di samping soleh tadi kan dia juga lengkap muslim. Itu kan, jadi hartanya luar biasa diinfakkan di jalan Allah. Semoga berkah Pak. Amin ya Allah. Terima kasih selalu. Ini contoh luar biasa itu kan. Gitu. Insyaallah. Makanya kalau semakin banyak orang seperti Pak Tono sudah semakin bahagia. Dia winayani makmur. Amin insyaallah. Amin. Makanya dilanjutkan Pak. Siap. Makanya kalau kita lihat rezeki ini kan mengalir gitu kan. Alirkan dengan perbanyak aliran, mungkin banyak cabang yang keluarkan. Amin. Insyaallah. Oke. Ke Mas Tono nih. Nah, ini juga ada masalah yang klasik nih Pak Mas Tono nih tentang masalah parkir tuh ya biasanya. Itu klasik ya di setiap perumahan tuh ada aja tuh masalah parkir. Nah, itu biasanya gimana Mas Tono nih dalam menyikapinya, baiknya gimana dan warga harusnya seperti apa gitu? Apa yang harus mereka lakukan gitu? Kalau menyikapi masalah ini Ustaz ya, memang kita juga harus benar hati-hati cara menegur dengan pemilik kendaraan yang dia menaruh mobil itu mengganggu kepentingan orang banyak, artinya di luar rumah lah, di luar pekarangan rumah dia ya kan. Dalam hal ini ya memang perlu kehati-hatian bicara untuk ke pemilik mobil gitu ya. Ya kita ajak bicara baik-baik ya kan. Sayang kalau mobil bagus ini baret karena ada sesuatu anak-anak main sepeda atau nggak sengaja jatuh kan di mobilnya ya kan. Ya, alangkah baiknya ya bisa dimasukkan ke garasinya gitu loh. Tapi ada juga ya kita alihkan ke tempat benar-benar aman yang tidak di jalan gitu. Mungkin ada space tempat ya kan. Bisa disimpan di situ, bisa dialihkan ke sana sih Pak. Kita arahkan ke sana. Satu juga tidak mengganggu orang lewat. Tidak ada dua belah pihak yang harus dipahami ya. Betul. Oke. Dari Pak Ustadz gimana saat ini? Baiknya Ustadz dalam menyikapi hal ini. Itu tadi, jadi menyelesaikan permasalahan dengan tetangga ini sebetulnya susah gampang ya, betul. Di satu sisi kita sebagai tetangga betul Pak Ustadz ya, sisi lain kita sebagai pribadi punya kebutuhan masing-masing. Betul. Makanya saking kita harus menghormati tetangga, Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita jangan sampai membangun rumah juga gitu, jangan sampai meninggikan. Meninggikan nggak boleh. Rihu, jangan sampai meninggikan. Karena kapan angin itu tidak bisa masuk ke rumahnya. Jadi kalau ingin membangun rumah ditinggikan itu minta izin dulu Pak. Jadi nggak boleh langsung. Tidak boleh. Jeblok gitu ya, nggak boleh ya. Izin dulu ke tetangganya. Izin dulu gitu kan. Kalau ada izin, kenapa di situ dikatakan karena angin yang masuk ke rumah tetangga itu jangan dihalangi. Gitu Pak. Tapi kalau sekali sampai segitunya ya mengaturnya sehingga ini terkadang kita kan jebrod aja bangun itu kan, bahkan ketika kita membetulkan pagar kan itu berisik kan itu kan itu minta izin dulu. Harus ada izin ya Pak Ustadz dulu. Karena kalau seandainya terjadi persengketaan karena tidak menyukai itu kan keberadaan itu kan itu kan kalau dalam bahasa Sunda jantan mata gitu itu jadi masalah. Makanya supaya meredam masalah ini tetap apapun perilaku kita di lingkungan kita adalah mengikuti at-ta'ani, berhati-hati sekali. Karena dalam segala hal kalau kita berhati-hati insya Allah barang siapa beriman kepada Allah dan kepada hari akhir muliakan tetangga. Jadi muliakan tetangga. Nah di sini memuliakan tetangga itu tidak hanya kita
manis ketika berbicara, tapi dengan mengajak kebaikan. Nah, apa yang harus dilakukan Ustaz sebagai orang tua agar anak-anak kita nih bisa menjadi tetangga yang baik bagi tetangganya? Ya, yang pertama adalah kuatkan akidahnya. Kuatkan akidahnya. Akidahnya dikuatkan. Ini kan pondasi ya. Pondasi. Karena anak kita kalau seandainya pondasinya sudah kuat, menjadi apapun dia tetap akan membawakan syiar Islam. Bahwa kebaikan itu akan tersebarkan dengan anak kita karena mempunyai pondasi yang kuat. Karena dikhawatirkan kalau seandainya generasi kita itu ya akidahnya lemah itu ya, dikhawatirkan ini mudah terombang-ambing. Akidahnya lemah terombang-ambing. Contoh aja bangunan. Kalau pondasinya kurang bagus, takarannya kurang tepat itu kan. Terus juga mungkin tiang-tiangnya kurang sesuai dengan prosedur. Saya yakin tidak akan lama usianya. Betul. Makanya anak kita juga sama. Pondasinya, tiang-tiangnya, sebagainya harus kuat. Makanya penunjang untuk anak-anak kita berbagai kajian ilmu harus ditanamkan. Kajian ilmu supaya menunjang setelah tadi itu kan, setelah ilmunya didapat, mereka akan menjadi rahmatan lil alamin itu kan. Setelah ada ilmu ya. Ada ilmunya. Maka insya Allah akan menjadi seorang yang soleh dan muslim. Makanya orang yang soleh dan muslim ini insya Allah dengan tetangga dia akan nyaman. Dengan tetangga dia akan membawa kebaikan. Insya Allah seperti itu Pak. Akidah dulu yang ditanamkan ya, kita sebagai pondasi. Yang kedua juga harus selalu istilahnya disirami gitu ya, dengan ilmu agar mereka bisa menjadi rahmatul alamin. Maka dalam kitabnya Imam Al-Ghazali disebutkan bahwa al-ilmul hal itu harus nomor 1. Al-ilmul hal itu ilmu apa? Ilmu agama. Jadi sebelum ilmu yang lain, ilmu agama dulu tanamkan dari sedini mungkin. Makanya saya berbangga sekarang berbagai tempat banyak kajian Al-Quran, Al-Hadis yang hafid juga banyak. Ini mudah-mudahan menjadi salah satu pejuang Islam ke depannya untuk lebih baik dan bisa mempersatukan tetangga, warga, negara, bangsa. Insya Allah akan dipersatukan dengan generasi kita. Persatukan semuanya, persatukan. Insya Allah. Jadi dengan akidah yang kuat sehingga pondasinya kuat dengan ilmu mereka tahu ya, ilmu qabla amal ya. Amal qabla ilmu dulu sebelum amal ya. Jadi makanya ya betul sekali Pak. Al ilmul imamul amal wal amalu wattaba'uhu. Jadi ilmu itu adalah pemimpinnya amal, sedangkan amal mengikuti ilmu. Itu betul sekali kata Pak. Seperti itu Pak. Jadi insya Allah berapapun jenisnya amal, sebanyak apapun amal kita, tanpa ilmu itu tidak ada hikmahnya. Tanpa ilmu tidak ada hikmahnya. Hikmah itu kan akan menyebarkan kebaikan. Sedangkan kalau kita tanpa ilmu tidak akan menjadi hikmah. Hikmah inilah yang akan merukunkan dengan tetangga, dengan kerabat, dengan siapa saja. Itu kan inilah hikmah. Seperti itu Pak. Ini panjang sekali kalau dibahas, itu luar biasa. Pak teman kita sampai Isa sana. Masya Allah, luar biasa. Mungkin sudah ada pemenangnya ini untuk pertanyaan yang pertama ya. Udah ada yang lebak tuh. Sudah ada pemenangnya untuk pertanyaan yang pertama, yaitu Ibu Leni dari LT2. Alhamdulillah. Jawabannya apa? Ketua RT2. Luar biasa. Betul Pak? Betul Pak. Dicintai oleh warganya. Oke, tinggal yang terakhir ya, belum nih. Mangga ini ada face shield 2 dan ada kaos Thailand ya. Alhamdulillah. Ini jauh-jauh dari Thailand. Dari Thailand ini. Naik gajah sini tuh udah gambar tuh gajah tuh. Ini capek nih. Kalau sampai sini capek naik gajah mungkin berapa tahun baru nyampe di sini. Perjalanannya panjang, jihadnya luar biasa. Ini buat Bapak Ibu semua loh, udah ditungguin sama gajah Thailand yang dari sini. Aduh, Masya Allah. Mungkin nih nanti mungkin akan diumumkan di grup ya pemenangnya yang satu lagi nih. Jadi ada 3, digampangin aja nih. Tadi yang terakhir adalah kehati-hatian, yang tengah adalah tadi sabar. Nah yang pertama barusan dibahas nih, yang melahirkan hikmah itu apa? Depannya I, belakangnya U, gitu ya. Tinggal diisi aja nih. I
gitu ya. Dua huruf tengahnya, nah tinggal ditebak aja, nanti akan segera diumumkan ya. Oke, mungkin terakhir nih Pak, sebelum penutup dari ke Mas Tono dulu, baru ke Pak Ustadz. Nah, dari Mas Tono nih, apa yang diharapkan nih dari lingkungan kita nih agar menjadi lingkungan yang soleh dan muslim? Silakan. Ya benar tadi yang menurut Pak Ustadz, ya kita di sini kan banyak anak-anak sebagai generasi penerus ya Pak. Ya kalau bisa ya kita tanamkan akidah, ya kita ajak anak-anak itu ke masjid ya. Biar dia lebih mencintai itu agamanya dia, ke masjid lah terutama lah. Biar kan biasa kalau anak-anak tuh kalau ke masjid tuh suka ngajak teman-temannya tuh bahkan tuh. Saya malah senang kalau anak saya kadang si Sultan itu, Pak, Sultan mah mau berangkat sama temannya si ini, ya silakan malah ajak temannya gitu. Kalau bisa yang banyak temannya, ajak ke masjid kita berjamaah rame-rame gitu. Ya biar harapannya ke depannya ya dia juga sebagai pengganti kita Pak, penerus kita ya lebih memakmurkan masjid lah gitu ke sana sih. Seperti itu. Mengestafetkan ke anak-anak. Iya, ke anak-anak memang sebagai generasi penerus. Ya, biar dia bisa meramaikan masjid, nggak putus-putus seperti itu. Dan biasanya anak-anak ini ya lebih gampang ngikutin ke temennya. Iya, kalau anak-anak kita, anak nyeplos aja. Kalau anak-anak kan memang dia masih belum itu Pak Ustadz ya kan. Jadi udah nggak usah, ayo ke masjid, ayo, itu semangat biasa seperti itu. Dia memang ada kecenderungan berbeda gitu ya sama kita yang dewasa. Luar biasa. Betul. Jadi memang salah satu tekniknya dan harapannya dari kita semua nih, harapan dari Mas Tono adalah kita mengajarkan ke anak-anak kita gitu ya untuk menjadi seorang yang soleh dan muslih, karena anak-anak tuh gampang untuk ngajak ke teman-temannya gitu, dan nanti mereka akan melanjutkan kita di sini yang menjadi penerus gitu ya, pewaris apa yang kita perjuangkan selama ini. Nah dari Pak Ustadz gimana Ustadz? Apa yang perlu disampaikan ke warga? Pusat dari semua kebaikan adalah terpancar dari masjid sebetulnya Pak. Kalau ingin tertanam kebaikan itu tersebar di warga, di tetangga, di bangsa dan di negara, jadikanlah masjid ini sebagai pusat segala macam pusat. Betul, sebagai rumah sakit, kantor, sebagai strategi. Rasul ketika hijrah ke Madinah, dia bukan membuat pila atau mahligai dan sebagainya. Pila. Bawa sentan pakai kupluk gitu Pak. Tapi ide yang pertama kali Rasulullah SAW dibangun adalah masjid yang pertama kali. Apa namanya? Kuba. Bukan istana. Dia itu mampu membuat istana. Kenapa? Rasul ini sangat cerdas. Karena punya sifat fatona. Jadi masyarakat ketika diarahkan supaya hasilnya menjadi orang-orang yang memaksimalkan ta'abudiyah, beribadah kepada Allah, lahir dan batinnya tiada lain. Inilah yang dinamakan dengan memulai semuanya dari masjid. Dari masjid Pak Ustadz. Insyaallah. Ilmu, pusat kantor, pasar. Jadi pusat peradaban di masjid. Bagus kalau ada dapurnya juga Pak Ustadz, ngasih makan warga sekitar ya Pak Ustadz. Seperti itu. Mantap. Benar Pak Ustadz itu. Mantap. Pusat peradaban itu di masjid. Betul. Di masjid. Karena emang seperti yang dicontohkan Rasul. Dan ini di lingkungan kita udah luar biasa. Luar biasa. Hidup sekali loh masjid tuh. Dan mungkin saya ada beberapa tempat gitu pernah saya tinggal gitu, nggak sehebat, bukan mungkin megah gitu kegiatan-kegiatannya buat anak-anaknya ada, buat bapak-bapaknya ada, buat ibu-ibunya ada. Luar biasa. Kita syukuri ya. Insyaallah semakin makmur gitu ya. Amin. Karena memakmurkan masjid itu harus ingat At-Taubah ayat 18. At-Taubah ayat 18 apa tuh Ustaz? Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir ila akhir ayat. Jadi yang layak memakmurkan masjid itu adalah orang yang beriman, yang percaya kepada hari akhir, yang suka mendirikan sholat, gitu kan. Bagaimana kita disebut orang beriman kalau seandainya kita tidak memakmurkan masjid? Karena memakmurkan masjid ini tidak hanya fisik tapi psikisnya juga. Fisik tapi psikisnya juga. Sekarang lagi ngebangun kita ini fisik memakmurkan. Fisik betul. Kalau psikisnya isi dengan kajian seperti ini. Nah inilah yang namanya memakmurkan masjid. Insyaallah semakin makmur masjid, masyarakat juga, tetangga kita juga semakin makmur. Semakin makmur, betul Pak Ustaz. Insyaallah, amin. Jadi kuncinya di masjid ya, memakmurkan masjid. Makanya ayo beramai-ramai ke masjid. Ke masjid, betul Pak Ustaz, setuju. Dan memakmurkan masjid. Betul. Ini penting banget nih buat setiap warga nih
untuk memfollow ya akun Facebook Masjid As-Siddiq Official. Jadi kita udah punya Facebook, udah punya IG, udah punya YouTube, alhamdulillah. Luar biasa. Ini daripada nonton konten-konten yang gimana gitu ya. Nah, di follow dulu gitu ya. Kalau di Facebook juga di see first biasanya, lalu di follow IG-nya dan di subscribe dan klik loncengnya, bunyi teng-teng gitu biasanya ya. Nah, dari situ nanti konten terbaru apapun dari Masjid As-Siddiq Official akan Bapak Ibu nikmatin langsung ke HP Ibu Bapak semua. Jadi langsung dari kami untuk Anda semua. Luar biasa. Alhamdulillah Ustaz, kita sudah di ujung acara ini, dan mungkin satu lagi kami ingin mengajak ya ke saudara-saudara semua, ke Bapak Ibu semua untuk yuk kita bangun masjid kita. Dan ini juga lagi membangun, nanti jika ingin berdonasi langsung gitu ya untuk menyampaikan amal jariahnya bisa langsung ke panitia. Semoga nih pahalanya mengalir gitu terus menerus ke Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak Ustadz. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum. Makasih banyak ya Pak Mas Tono, jazakumullah waktunya nih. Aduh, makasih banyak sudah mengalokasikan waktu untuk kita semua. Semoga kajian ini bermanfaat bagi kita semua, bagi Bapak Ibu semua. Semoga kita semua dikumpulkan sekeluarga, bertetangga-tetangga semuanya kita kumpul, ketemu lagi di surganya Allah. Amin ya Allah. Dan seru ya, nanti kita ketemu lagi di udah keabadian gitu ya, udah dengan segala nikmat surgawi. Amin ya Allah. Semoga kita dikumpulkan semuanya. Akhir kalam, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.